Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat untuk mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada pekan ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan tutorial online. Kali ini kita sudah memasuki materi inisiasi yang ke-8, itu artinya ini merupakan kegiatan sesi terakhir dalam kegiatan tutorial online. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang masalah pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Nah, kenapa penting bicara lingkungan? Karena pada dasarnya manusia dan masyarakat secara umum itu hidup dalam sebuah lingkungan, bukan hanya lingkungan sosial saja, tapi di sana juga ada lingkungan alam. Karena itulah di dalam materi sistem sosial budaya Indonesia kita tidak hanya berbincang tentang konteks sistem sosial dalam arti struktur sosial yang ada dalam masyarakat, ya, individu dan kehidupan sosialnya, namun juga demikian kita berbincang tentang bagaimana interaksi individu, interaksi masyarakat, interaksi manusia, kelompok dengan alam sekitar yang ada di sekitarnya, lingkungan alam, ya, lingkungan fisik maupun non fisik yang ada di sekitarnya. Lantas, ada dua hal yang akan kita kaji lebih dalam tentang materi kali ini. Yang pertama yaitu bagaimana sih pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana fenomena pengelolaan lingkungan hidup di dalam masyarakat Indonesia. Tentu di sana ada berbagai macam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan adanya krisis-krisis lingkungan. Oke. Baik, kita masuk pada bagian pertama tentang konsep pengertian dan jenis lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang dapat dibedakan menjadi beberapa macam objek atau benda, di antaranya benda mati, benda hidup, benda nyata maupun abstrak. Jenis lingkungan hidup meliputi lingkungan abiotik, lingkungan biotik, dan lingkungan kultur budaya. Lingkungan hidup meliputi alam sekitar termasuk manusia. Lingkungan merupakan satu kesatuan ekosistem yang saling mendukung satu sama lain. Di sini, lingkungan itu adalah bagian dari sebuah sistem sosial. Karena dalam pendekatan fungsional misalnya, sistem itu merupakan satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain. Manusia dengan alam itu adalah bagian dari satu kesatuan yang harus didukung, ya. Jangan sampai kemudian ada dominasi manusia terhadap lingkungan sehingga menyebabkan terjadinya berbagai macam eksploitasi alam. Nah, next, bagaimana persoalan dan penyebab mendasar permasalahan lingkungan? Masalahnya adalah lingkungan saat ini terjadi berbagai macam kendala. Nah, secara umum, permasalahan lingkungan itu bisa dilihat dalam dua bentuk. Yang pertama, persoalan ekologis, ini menyangkut persoalan alam, dan yang kedua adalah persoalan sosiologis, permasalahan yang ditimbulkan oleh manusia atau masyarakat itu sendiri. Nah, apa saja penyebabnya? Yang pertama, adanya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan keterbatasan pangan yang diperoleh dari alam. Kemudian yang keduanya, adanya paham antroposentrisme atau manusia sebagai penakluk lingkungan, di mana manusia hanya memanfaatkan alam untuk kepentingan ekonomi semata. Hal ini sebagaimana pengaruh ideologi kapitalisme. Pada poin 1 sebenarnya tidak menjadi masalah berapapun jumlah penduduk yang ada di muka bumi ini. Akan tetapi, kepadatan penduduk yang ada tidak diimbangi dengan pemanfaatan alam yang sebaik-baiknya. Terjadi gap atau kesenjangan tentang pemanfaatan alam antara masyarakat lower class, masyarakat umumnya, masyarakat yang berada di kelas bawah dengan masyarakat yang berada di kelas atas. Ya, realitas seperti yang indeks gini atau kesenjangan masyarakat yang ada menampilkan bahwa satu orang kaya hampir menguasai hajat hidup orang banyak. Di Indonesia bahkan disebutkan presentasinya sampai pada angka
0, berapa 3 atau berapa ya, seperti itu. Oke. Artinya masyarakat yang ada sekarang ini, mereka sekelompok orang begitu berlebih-lebihan memanfaatkan alam. Dampak yang terjadi adalah adanya keterbatasan. Karena itu penting dilakukan pemerataan, ya, pemerataan di dalam konteks kesejahteraan hidup, ya. Dalam konteks alam, pemanfaatan alam harus didasarkan pada prinsip sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan. Nah, yang ketiga adalah rendahnya kesadaran lingkungan oleh manusia. Jadi ini akibat kesadaran manusia itu sendiri. Nah, realitas yang terjadi seperti yang dicantumkan juga di dalam teologi lingkungan, ya, ajaran tentang masalah agama dan lingkungan. Agama juga mengajarkan agar kita menjaga lingkungan dengan baik. Maka dalam sebuah ayat Al-Quran itu, Zaharal fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia ini yang kemudian menyebabkan kerusakan di daratan dan di lautan. Oke. Next, tentang model pengelolaan lingkungan hidup. Ada beberapa model cara kita di dalam menjaga lingkungan hidup. Nah, salah satu model pengelolaan lingkungan hidup adalah berbasis pada CO management. Apa itu CO management? CO management itu menghadirkan 3 proses perpadu yang saling berkaitan. Harus ada manajemen pengelolaan yang berbasis pada lingkungan. Semua stakeholder, pemangku kepentingan, baik pemerintah, baik pengusaha, baik masyarakat, itu bersatu padu bagaimana cara mengatur lingkungan ini supaya baik. Jangan sampai ada dominasi antara investasi tentang pengelolaan alam, eksploitasi air untuk kepentingan korporasi, tapi tidak memperhatikan dampak keberlanjutan lingkungan yang ada di sebuah masyarakat. Perlu ada CO management antar berbagai macam stakeholder tadi, sehingga sustainable development itu bisa dijalankan dengan baik. Nah, lantas bagaimana sih realitas pengolahan lingkungan hidup di dalam tradisi masyarakat Indonesia? Nah, kalau kita bicara tentang tradisi masyarakat Indonesia, maka di sana terdapat yang namanya local wisdom atau kearifan lokal. Kearifan lokal ini adalah bagian dari local genius, ya. Local genius itu harus dikelola dengan baik. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang menjaga lingkungan. Pendekatan kearifan lokal ini lebih berbasis pada paham biosentrisme, artinya manusia sebagai penjaga lingkungan. Dengan demikian, kearifan lokal ini menekankan pentingnya kesatuan antara manusia dengan alam sekitar. Dengan kearifan lokal, terdapat nilai yang diambil dari tradisi dan kultur masyarakat tentang cara-cara dalam menjaga lingkungan. Kita lihat misalnya antara masyarakat kota dengan desa. Masyarakat desa yang masih kental dengan nilai-nilai kearifan lokal, mereka bisa menjaga lingkungan dengan baik. Berbeda dengan masyarakat yang sudah memiliki pemikiran yang lebih tinggi, ya, rasional. Mereka memanfaatkan alam hanya untuk kepentingan profit semata. Dengan pendekatan kearifan lokal, maka akan meniscayakan bahwa manusia ini terlahir dari alam. Maka tanggung jawabnya adalah menjaga alam dan lingkungan agar baik dan bisa dimanfaatkan untuk anak cucunya di masa yang akan datang. Nah, fenomena pengelolaan lingkungan hidup dalam masyarakat Indonesia. Nah, fenomena yang terjadi adalah pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha sadar untuk memelihara dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup agar kebutuhan dasar manusia terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Realitas sosial menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan di Indonesia masih belum berjalan dengan baik sebagaimana dalam prinsip pembangunan berkelanjutan. Kita lihat hampir dalam semua sendi kehidupan yang ada di masyarakat kita, terutama di kawasan-kawasan yang masih banyak hutannya, terjadi berbagai macam krisis